Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami meminta izin kepada Bu Lani selaku dosen hukum acara perdata. Kami akan mempresentasikan terkait dengan alat bukti kesaksian dan keterangan ahli dalam hukum acara perdata. Nah, kebetulan saya sendiri moderator Satria Putra Alberto. Saya Tabi Saulia, saya PP Bantul. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Belisha Aulia. Belisha Aulia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi kesaksian. Sebelum itu, alat bukti kesaksian ini diatur di dalam pasal 139 sampai 150 HIR, terus 158 sampai 172 HIR, dan pasal 165 sampai 172 RPD, dan pasal disebut oleh pokok itu. Nah, definisi kesaksian ini adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara. Nah, keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Nah, hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR. Nah, batas minimal alat bukti saksi ini sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Karena kalau satu orang saksi itu bukan merupakan saksi. Nah, hal itu sesuai dengan asas unus testis nullius testis. Nah, asas ini itu diatur dalam pasal 169 HIR dan 306 RBG. Jadi dalam hukum acara perdata, saksi dapat memberikan keterangan secara lisan di sidang pengadilan. Nah, keterangan saksi ini harus disampaikan secara lisan dan pribadi, yang dimana artinya itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Nah, jadi bagaimana jika saksi tidak hadir di persidangan? Berdasarkan pasal 140 ayat 1 HIR, ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan tapi tidak datang akan diberi sanksi. Nah, tapi kalau misalkan si saksi ini datangnya disebabkan karena ada halangan yang sah, maka ketua pengadilan negeri ini harus wajib menyediakan hukuman-hukuman itu. Nah, alasan-alasan yang sah ini seperti sakit, kematian, halangan-halangan dalam perjalanan, adalah kesaksian diizinkan. Berdasarkan pasal 1892 Cwekbuk, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Materi selanjutnya, penilaian alat bukti saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi. Nah, kesesuaian dan kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan. Mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, ada istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Felisa. Berdasarkan pasal 171 ayat 1 HIR, 38 ayat 1 LBG tahun 1907 BW, dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. Tidaklah cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia juga harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwa harus disebutkan. Tidak cukup kalau saksi mengatakan misalnya bahwa A dan B pada tanggal sekian telah mengadakan perjanjian jual beli, tetapi harus diterangkan misalnya bahwa ia melihat sendiri pada waktu A dan B mengadakan perjanjian karena dilakukan di rumah saksi. Keterangan ini saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Karena keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat sedang sedih, mabuk, mempunyai itikat baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian. Karena hal-hal ini hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja. Materi terkait dengan yang dapat didapatkan sebagai saksi. Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini ialah dalam pasal 146 HIR dan 174 RBG sampai 171
1909 alinea 2 BW hak ingkar atau first cornering right. Yang pertama itu saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. Yang kedua, keluarga saudara menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak. Terus yang ketiga, semua orang yang karena martabat jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia. Akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Kemudian kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141 AIR dan pasal 166 dan 167 RBG yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patuh. Kemudian materi dari kewajiban seorang saksi. 2. Kewajiban untuk bersumpah apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan. Harus disumpah menurut agamanya dalam pasal 147 HIR dan 175 RBG. Sumpah diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya. Maka sumpah ini disebut juga sumpah promisoir. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan. Kemudian kewajiban untuk memberi keterangan. Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan, hakim dapat memerintahkan menyandera saksi. Kemudian materi selanjutnya itu adalah tentang keterangan ahli. Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang didengar keterangannya atas permintaan dari salah satu pihak atau atas pertimbangan majelis hakim. Pada umumnya, hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu. Misalnya tentang hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan, dalam lalu lintas dagang dan sebagainya. Apa perbedaan antara saksi dan ahli? Perbedaan saksi dan ahli yang pertama itu ada kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya. Sedangkan saksi tidak demikian, karena saksi tidak boleh diganti dengan orang lain. Yang kedua, kalau kita mengenal asas satu saksi bukan saksi atau urus testis mengurus testis tidak dengan ahli, satu ahli cukup didengar mengenai satu peristiwa. Yang ketiga, seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan. Sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian. Keempat, seorang saksi memberikan keterangan yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulan tentang suatu peristiwa yang disengketakan selama terjadinya proses. Sekian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desa Putra selaku moderator yang akan memandu presentasi kami pada hari ini, dan rekan saya ada Kian Ramadhani, Diki Arya Monika, serta Audi Kopi Andayani, dan juga Masa Zulkarnain. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan kami pertama, yaitu tentang bukti sumpah persangka dalam hukum acara perdata yang akan dijelaskan oleh Kian. Oke, yang pertama kita masuk ke materi alat bukti sumpah. Nah, menurut istilah yang dikemukakan oleh Sudipno Mertokusmo, sumpah menurut istilah yaitu suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat dan kuasa dari Tuhan, serta percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Kemudian, sumpah sebagai alat bukti yang dimana keterangannya dikuatkan atas nama Tuhan memiliki tujuan yang pertama itu agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berdusta atau berbohong. Kemudian pada saat orang tersebut takut atas murka atau hukuman dari Tuhan, maka dianggap sebagai pendorong bagi seorang yang bersumpah untuk menerangkan suatu keadaan yang sebenarnya. Nah, di dalam sumpah ini sebagai dasar pelaksanaannya yaitu menganut asas ketuhanan yang Maha Esa, di mana sama halnya
pertama itu sumpah desisoir atau sumpah pemutus, kedua sumpah supletoir atau sumpah pelengkap, dan yang terakhir itu sumpah estimatoir atau sumpah. Jadi sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak walaupun sama sekali tidak ada bukti. Pembebanan tersebut atas permohonan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya itu si penggugat meminta agar tergugat ini bersumpah. Jadi sumpah desisoir ini dapat dibebankan walaupun tidak ada pembuktian sama sekali. Dan pembebanan sumpah desisoir ini dapat dilakukan pada saat selama pemeriksaan di persidangan. Jadi isi sumpah desisoir ini harus mengenai hal yang pokok dan bersifat menyelesaikan persengketaan. Yang kedua adalah sumpah pelengkap atau pletoir. Sumpah pelengkap atau juga disebut sebagai sumpah tambahan diatur dalam pasal 155 ayat, pasal 182 RBG dan pasal 1145 KUHP. Bersifat melengkapi dan bukti yang sudah ada tetapi belum cukup. Sumpah supletoir ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya ex officio. Jadi misalnya hanya ada saksi saja. Padahal ada asas unus testis nullus testis. Maka untuk melengkapinya, pihak yang mengajukan satu saksi saja diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah. Pada pihak mana hakim memerintahkan untuk bersumpah, supletoir adalah tergantung pertimbangan hakim. Sumpah supletoir ini masih memungkinkan pembuktian lawan. Yang ketiga adalah sumpah estimatoir atau sumpah penaksiran. Sumpah penaksiran diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG dan pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian. Adalah persangkaan itu merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena dengan persangkaan kita tidak dapat menarik suatu kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti. Lalu di mana persangkaan ini diatur? Jadi persangkaan ini diatur dalam KUH Perdata tepatnya itu pada bab keempat tentang persangkaan pada pasal 1915 sampai 1922. Ini merupakan pembuktian yang bersifat sementara dalam hukum positif kita di Indonesia dan dapat dibedakan dua jenis persangkaan. Ya, dua jenis itu yaitu ada persangkaan menurut hakim dan juga persangkaan menurut undang-undang. Nah, saya membahas persangkaan menurut hakim di sini. Persangkaan menurut hakim atau dalam bahasa Belandanya yaitu presumption facti letrix permoedens. Maksudnya adalah persangkaan yang dilakukan oleh hakim ini berdasarkan kenyataan. Jadi hakimlah yang membuat jenis persangkaan. Namun jika merujuk pada pada ketentuan pasal 173 dan pasal 1922 KUH Perdata, pengertian persangkaan hakim ini ada persangkaan berdasarkan fakta dan juga kenyataan yang bersumber dari fakta yang terbukti dan dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Hal ini dilakukan hakim karena undang-undang sendiri yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan suatu kebebasan menyusun persangkaan. Persangkaan yang ditentukan oleh undang-undang sendiri dibagi lagi atas dua jenis. Yang pertama masih memungkinkan pembuktian lawan atau presumption juris tantum. Nah, yang kedua tidak memungkinkan pembuktian lawan atau presumption juris et jure. Lalu perbedaan antara persangkaan menurut hakim dan persangkaan menurut undang-undang adalah yang pertama, persangkaan menurut undang-undang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum peristiwa kontrak terjadi. Yang kedua, persangkaan menurut hakim ditetapkan oleh hakim setelah adanya peristiwa kontrak yang terjadi. Di dalam hukum acara perdata, persangkaan atau vermodens adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau aksesori evidence. Artinya, persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila di dalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar, atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi. Saya kembalikan ke moderator.